Okay. Good morning, everyone. Today we will discuss postpartum nursing care. Okay. Nah, the discussion strategy is a presentation by group of 4, right? Ya, Bu. Okay. And then process with question and answer. Ya, diikuti dengan tanya jawab. Ya. Discussion can use ya English and Indonesia. Jadi bisa kita gunakan dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Campur-campur boleh. Ya. Discussion can use English or Indonesian. Oke. Okay. Nah, starting kita mulai dengan SS dulu. Oke, okay, Sipen please. Baik, Ibu, saya izin untuk proses terlebih dahulu. Yang on kamera terlebih dahulu ya. Untuk Atia dan Aini Faraja, saya bisa on kamera terlebih dahulu. Ini sudah Ibu untuk screen. Okay, thank you. Please, group 4, present the result of your discussion. Who is the moderator? Di sini Bu, saya sebagai moderator untuk kelompok yang akan presentasi. Oke, silakan Kansa. Waktu kita sampai dengan jam berapa? Sekarang jam 10.19. Waktu kita sampai jam ini ya, jam 12 ya. Ya, seininya aja. Kalau memang kita sudah finish ya, before sebelum jam 12, kita ya akhiri. Oke, silakan Kansa. Ya, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. The Honorable to our lecture today, Mrs. Chef Deviani, and my dear friends. Let me introduce myself. My name is Hatsa Fitri Mutia as a moderator. Pada kelompok, bisa ditampilkan slide-nya. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini, kelompok akan menjelaskan mengenai postnatal nursing care. Untuk member of group-nya, yang pertama ada Anissa Amalia, ada Atia Kamila Zahra, ada Deva Angela, ada Putri Nurdiani, Syaswina Salsabia, dan Yumna Aziza. Untuk table of contents yang akan dibahas yaitu mengenai pertama, the disease, yang kedua, diagnosis, yang ketiga, recommendations, yang keempat, pathology, yang kelima, treatment, yang keenam, conclusions. Baik, sebelum memulai presentasi, kepada teman-teman dimohon untuk menyimak penjelasan yang akan disampaikan kelompok dan dipersilakan untuk memberikan pertanyaan di akhir sesi diskusi kelompok. Terima kasih. Saya persilakan kepada kelompok untuk menjelaskan.
Baik, eh, sebelumnya selamat pagi kepada Ibu Syafiriani. Selamat pagi juga teman KI semua. Di sini dari kelompok 4 untuk memulai presentasi akan kami bahas pertama adalah basic needs of postpartum mothers atau kebutuhan dasar dari ibu pasca melahirkan. Boleh di next. Boleh di next. Boleh di next. Ya, di sini kebutuhan dasar dari ibu pasca melahirkan itu ada yang pertama dimulai dari nutrisi dan cairan, ambulasi, eliminasi, personal hygiene, istirahat dan tidur, kebutuhan seksual, terus ini latihan senam nifas, lalu perencanaan kelahiran atau yang dikenal dengan KB. Untuk lebih detailnya mungkin boleh di next lagi. Ya, di sini yang pertama ada kebutuhan nutrisi dan cairan. Kebutuhan nutrisi dan cairan yang optimal ini pasca kelahiran atau yang dikenal dengan masa nifas ini itu akan membantu penyembuhan dari sang ibu dan memproduksi kualitas ASI yang bermutu gitu. Jadinya makanya ini merupakan kebutuhan ibu postpartum yang paling pertama terletak di paling awal karena ini akan membantu penyembuhan ibu pasca melahirkan, membantu involusi dari rahim ibu lalu merangsang hormon yang ada dalam tubuh oksitosin itu untuk memproduksi ASI yang menghasilkan kualitas yang baik. Dan di sini bisa dilihat ini kebutuhan nutrisinya itu bisa mengkonsumsi 500 kalori, tambahan 500 kalori per hari, lalu menyeimbangkan antara makanannya, antara mineral dan vitaminnya, lalu minum sekurang-kurangnya 2 liter per hari atau sama dengan 8 gelas. Lalu mengkonsumsi Fe atau zat besi selama 40 hari karena masa nifas itu di dalam sistem kardiovaskular itu akan mengalami kekurangan darah sang ibu karena bisa aja mengalami perdarahan. Makanya dianjurkan untuk mengkonsumsi Fe atau zat besi. Lalu ada vitamin A 20 ribu vitamin A 20 kapsul. Lalu ini untuk yang nutrisi dan cairan intinya segitu. Mungkin boleh di next. Nah, di sini yang kedua ada ambulasi. Menurut Cozier, ambulasi itu walking activity atau aktivitas berjalan. Pada ibu postpartum ini bisa dibantu dengan melakukan ambulasi dini. Nah, ambulasi dini ini adalah proses yang carried out-nya gradually, jadi harus bertahap. Bisa dilihat di sini teman-teman ada note kalau pada ambulasi dini ibu pasca melahirkan ini, itu tidak bisa semua ibu itu kita ajarkan ambulasi dini. Karena kondisi pasien itu berbeda-beda, jadi kita harus mengkaji dulu, mengassessment kondisi ibu pasca melahirkan. Apakah ibu ini mampu atau sanggup untuk kita bantu melakukan ambulasi dini. Jadi, not yang pertama itu tidak semua ibu bisa dilakukan ambulasi dini. Lalu yang kedua itu tidak boleh ambulasi secara cepat-cepat. Jadi, kita tidak boleh memaksakan ibu pasca melahirkan ini sudah bisa langsung berjalan. Tidak bisa seperti itu karena harus dilakukan teknik ambulasi dini terlebih dahulu. Terus, pemulihan ini bisa berlangsung dengan baik, bisa berlangsung dengan cepat jika ambulasi yang dilakukan pada ibu itu dilakukan dengan benar. Makanya teman-teman perawat sekalian nanti diajarkan yang terlalu banyak bergerak itu saat ibu pasca melahirkan juga tidak diperbolehkan. Jadi pertama kita
kita harus mengajarkan teknik ambulasi dini, lalu kita sebelum mempraktikkan teknik ambulasi dini ini, kita harus memperhatikan kondisi sang ibu dulu, teman-teman. Lalu kita juga tidak boleh cara cepat-cepat, harus bertahap. Teknik ambulasi itu nanti ada tahapnya. Nah, seperti yang sudah saya bilang di slide sebelumnya, di sini ada stages of early ambulation atau tahapan dari ambulasi dini pada ibu postpartum. Yang pertama itu kita bisa mulai dari gerakan yang sederhana, teman-teman, saat ibu masih bed rest, yaitu kita bantu untuk menggerakkan ankles atau ini, tumit, seputaran mata kaki. Itu kita bantu bergerak ke belakang, ke depan, maupun berputar-putar seperti itu. Lalu selanjutnya masih dalam kondisi bed rest di atas tempat tidur, maksudnya kita bisa membantu ibu untuk berputar ke kanan dan ke kiri dengan dibantu oleh tenaga kesehatan, oleh kita perawat seperti yang gambar pertama ini yang di atasnya. Lalu yang kedua, kita bisa menganjurkan kepada ibu untuk mempraktikkan breastfeeding atau menyusui itu dengan posisi miring begitu, teman-teman, masih di atas kasur. Lalu sehabis itu kita bisa menganjurkan ibu untuk duduk setelah ini dua tahapan pertama itu sambil tiduran, dan di tahapan ketiga ini ambulasi dininya bisa dilakukan sambil duduk tapi masih di atas tempat tidur, yaitu dengan posisi semi fowler, dan menyusuinya juga di dalam maksudnya sambil posisinya semi fowler, menyusuinya sambil posisi semi fowler. Lalu ambulasi yang ketiga ini, yang terakhir, yang keempat maksudnya, kita bisa membantu sang ibu untuk praktik berjalan, tapi dengan dibantu oleh kita sebagai tenaga perawatnya. Lalu kita juga sudah mulai bisa menganjurkan sang ibu untuk menyusui dalam keadaan duduk tegak, tidak lagi dengan posisi semi fowler di atas tempat tidur, tapi bisa di atas bangku dengan duduk tegak. Itu adalah tahap-tahapan ambulasi dini bagi ibu postpartum, dimulai dari di atas tempat tidur sampai dengan bisa di atas bangku dan berjalan. Seperti itu, teman-teman. Mungkin boleh di next. Nah, kebutuhan ibu pasca postpartum berikutnya, yang ketiga itu adalah eliminasi. Di sini ada mixi. Setelah 6 jam sehabis melahirkan, ini sang ibu diharapkan untuk bisa pipis. Jadi setelah 6 jam, jika tidak ada pipis secara spontan, makanya kita bisa menstimulasinya dengan menghidupkan air di dekat pasien dengan asumsi ini akan menyebabkan pipis secara spontan. Lalu jika itu juga belum, stimulasi itu juga belum bisa merangsang ibu, kita coba dengan warm compress. Lalu jika tidak bisa juga, coba dengan soaking in warm water, coba bantu ibu dengan berendam di air yang hangat agar menstimulasi terjadinya pipis secara spontan. Ini mengapa sih sang ibu yang baru saja melahirkan itu tidak bisa pipis secara spontan itu? Kenapa? Karena yang pertama adanya bladder trauma. Karena pada saat kepala bayi itu mau keluar, jadi bladdernya mengalami trauma, lalu swell of the perineum, Kak, di perineum, lalu decrease masker, adanya penurunan otot di bladdernya sang kandung kemihnya, makanya kita sebagai nah, di sini ada note lagi tambahan, kalau sang ibu ini sudah penuh, sebenarnya dia ada dorongan untuk kencingnya sudah tertampung, jadi
ada swelling atau ada luka di perineum. Prosedur kateter. Kalau ini dalam kasus kalau ibunya sudah penuh dan tapi tidak bisa dikeluarkan, bukannya tidak ada pipis secara spontan. Kalau dalam pipisnya sudah ada tapi susah dikeluarkan, kita bisa membantunya dengan prosedur kateter. Mungkin bisa di next. Iya, selanjutnya itu ada defekasi. Nah, defekasi ini biasanya muncul dari hari pertama sampai hari ketiga setelah postpartum. Jadi, jika setelah 3 hari itu tidak ada defekasi secara spontan, maka kita bisa memberikan laksatif dan kita bisa merekomendasikan menganjurkan ibu untuk minum dan makan yang banyak. Makan makanan yang tinggi serat. Lalu jika juga tidak ada spontaneous defekasi, kita bisa perform eklisma atau huknah. Kita bisa membantu ibu melakukan prosedur huknah. Kenapa? Tidak adanya spontan defekasi setelah 3 hari itu karena adanya trauma di intestin, di ususnya ibu, karena tadi saat proses melahirkan itu terdapat penekanan di bagian bawah, makanya itu untuk eliminasi ini juga bisa terhambat. Lalu ada fear of perineal, jadi sang ibu mengalami ketakutan jika luka yang ada di perinealnya itu robek atau semacamnya, makanya ibu itu takut untuk mengejan, untuk mengeluarkan defekasi dari sang ibu seperti itu. Bisa diberikan laksatif seperti dulkolak maupun kita bisa perform eklisma atau yang dikenal dengan hukmah. Huknah jika sang ibu kesulitan untuk eliminasi defekasinya. Seperti itu mungkin untuk eliminasi cukup bisa di next. Ya, ada personal hygiene atau kebersihan dari sang ibu. Sang ibu melahirkan ini dimulai dari kebersihan utamanya adalah bagian perineumnya. Nah, sebisa mungkin kita menganjurkan sang ibu untuk rajin membersihkan daerah perineumnya dengan sabun dan air dari depan ke belakang. Lalu jika terdapat luka episiotomi, kita bisa membilang kepada ibu, mengedukasi sang ibu untuk tidak menyentuh daerah luka episiotominya. Lalu karena ibu nifas ini banyak mengeluarkan darah, makanya kita akan merekomendasikan sang ibu untuk rajin mengganti ini pembalutnya minimal 2 kali sehari, karena untuk mengurangi kuman-kuman yang ada di dalam perineumnya seperti itu. Lalu anjurkan cuci tangan juga yang bersih dengan sabun, lalu mandi dengan rutin seperti itu teman-teman. Untuk personal hygiene mungkin bisa di next. Ya, kebutuhan yang berikutnya itu adalah istirahat dan tidur. Apa yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan ibu yang tidur dan istirahat ini adalah kita advice atau menyarankan kepada ibu untuk tidur dengan cukup, mencegah kelelahan pada ibu karena sehabis proses melahirkan itu pasti banyak tenaga dan energi ibu yang terbuang. Makanya harus melakukan pemulihan. Lalu menganjurkan kepada ibu untuk melakukan pekerjaan rumah tangga itu pelan-pelan saja. Jangan terlalu terburu-buru. Jadi karena kan aktivitasnya masih terhambat ya, pergerakannya ambulasinya itu masih belum memadai. Makanya untuk melakukan pekerjaan rumah tangga itu mungkin bisa dimulai dengan pelan-pelan lagi gitu. Adaptasinya. Anjurkan juga untuk tidur. Uh, untuk sang ibu juga ikutan tidur selagi bayi itu juga tidur. Jadi jika sang juga ikutan tertidur. Kekurangan dari aktivitas istirahat dan tidur ini bisa menurunkan produksi dari ASI sang ibu, lalu uh, involusi dari rahim juga akan mengalami kemunduran istirahat dan tidur. Karena istirahat dan tidur dari moodnya sang ibu, makanya itu jika kekurangan tidur itu bisa
mempengaruhi depresinya, lalu depresinya itu akan membuat reducing dari susunya itu berkurang dan evolusi dari rahimnya itu akan mengalami keterlambatan. Jadi untuk istirahat dan tidur cukup segitu. Mungkin boleh next lagi. Di next. Ya, selanjutnya itu sexual needs atau kebutuhan seksual. Sebenarnya itu secara fisik uh, aman bagi sang ibu untuk memulai hubungan seksual kembali jika si ibu ini telah bisa memasukkan satu atau dua jarinya ke dalam vagina tanpa adanya rasa sakit dan setelah darah itu berhenti. Itu biasanya aman untuk melakukan hubungan seksual jika ibu sudah mencoba melakukan stimulasi dengan memasukkan tangannya ke dalam vaginanya tanpa adanya rasa sakit yang dirasakan saat memasukkan tangannya itu. Lalu ini dilakukan jika darahnya juga sudah berhenti. Sebenarnya sexual intercourse atau hubungan antara suami istri itu bisa kembali dilakukan setelah 6 minggu. Makanya kebanyakan masa nifas atau postpartum pada ibu ini mengambil waktu sebanyak 6 minggu. Karena 6 minggu itu sudah diperkirakan bahwa keadaan ibu sudah bisa aktivitas secara normal dan evolusi dari rahimnya itu sudah kembali. Makanya untuk hubungan seksual ini dianjurkan setelah 6 minggu boleh berhubungan seksual kembali secara normal. Karena luka-lukanya itu biasanya sudah sembuh kembali. Tapi tidak menutup kemungkinan jika tidak ada luka atau laserasi, pasangan suami istri ini bisa melakukan hubungan seksual di 3 sampai 4 minggu setelah kelahiran. Karena balik lagi ini masa 6 minggu itu adalah kayak umumnya. Namun 3 sampai 4 minggu ini bisa juga dilakukan jika tidak adanya wounds, luka atau laserasi. Balik lagi ke pemulihan masing-masing dari ibu itu sendiri bagaimana. Jikapun di dalam 3 sampai 4 minggu ini sudah tidak ada darah, maka bisa dilakukan hubungan seksual. Namun amannya itu setelah 6 minggu karena untuk menghindari risiko-risiko yang terjadi seperti dispareunia itu. Makanya seks dalam hubungan suami istri ini perlu konsultasi lebih lanjut karena takutnya itu akan menimbulkan perparahan bagi penyembuhan sang ibu. Mungkin bisa di next. Ya, berikutnya adalah puerperal gymnastic exercise atau senam nifas. Teman-teman mungkin bisa dilihat proses atau tahapan senam nifas itu bagaimana. Ada dari nomor 1 sampai 13 seperti itu teman-teman. Lalu ini senam nifas ini dilakukan setelah bayi lahir, setelah adanya proses delivery dan saat kondisi sang ibu dinyatakan sudah normal kembali. Jadi setelah tadi dilakukan ambulasi, lalu setelah sang ibu sudah bisa melakukan aktivitas berjalan, maka bisa dianjurkan untuk melakukan senam nifas. Tapi balik lagi, tidak semua ibu bisa melakukan senam nifas karena tadi ini berdasarkan kondisi pasiennya bagaimana. Jika ibu sendiri itu memiliki pengalaman komplikasi selama melahirkan, itu tidak dianjurkan untuk mengikuti senam nifas ataupun ibu dengan penyakit penyakit yang berat atau terminal seperti diabetes dan segala macamnya itu tidak dianjurkan karena ibu pasca melahirkan karena akan membantu mempercepat dari proses involusi rahim agar rahim bisa kembali dalam keadaan atau posisi normal kembali seperti itu. Mungkin bisa di next. Ya, sampailah kepada kebutuhan ibu pasca melahirkan yang terakhir adalah birth control plan atau KB. Nah, KB ini sangat penting karena
jika adanya perencanaan untuk kelahiran, itu bisa membantu ibu untuk take good care, untuk lebih memperhatikan anak-anaknya gitu. Jadi makanya kita harus membantu untuk mengedukasi ibu fokus dulu kepada anak yang baru dilahirkan, aminnya atau genitalianya. Kebutuhan dasar dari ibu melahirkan cukup sekian. Untuk yang selanjutnya dikembalikan kepada rekan-rekan saya dari kelompok 4 untuk mempresentasikan. Baik, selanjutnya ada konsep nursing care kapasitas. Begini konsep kesehatan kalau pertama itu ada assessment atau pemeriksaan. Itu ada namanya jaringan, yaitu subjektif data. Nah, di sini tuh dijelasin tentang pasien identifikasi, lalu dan komplain atau keluhan utamanya, lalu riwayat kesehatan yang dibahas dari riwayat kesehatan itu ada riwayat kesehatan terus sekarang dan juga riwayat kesehatan keluarga. Selanjutnya itu ada riwayat pernikahan, lalu riwayat dan kebutuhan sehari-hari seperti pola nutrisi, istirahat, eliminasi, personal hygiene, dan aktivitas sehari-hari. Untuk selanjutnya itu ada riwayat dari spiritual psikososial. Dan selanjutnya yaitu ada riwayat obstetrik seperti riwayat menstruasi, lalu kehamilan dan persalinan, serta KB dari ibu postpartum tersebut. Selanjutnya itu ada assessment head buku. Keempat itu ada vital sign seperti suhu, heart rate, pulse rate, serta respiratory rate. Lalu kita juga melakukan pengajian di kepala kayak hair condition, bagaimana rambutnya rontok atau tidak, lalu di telinga apakah higienis, bersih, sekresinya bagaimana, normal atau tidak, lalu di wajahnya kita mengidentifikasi bagaimana kondisi anemiknya, preeklamsia atau eklamsia, lalu di hidung kita lihat polisnya, lalu discharge, dan di mulut itu kita melihat kondisi lip moisture, after dental caries, dan skin color. Lalu di lehernya kita lihat ada lam, simetri, dan movement. Dan di dadanya kita mengobservasi suara wheezing, ronki, pulse in the lungs, murmurs, dan palpitasi jantung. Lalu ini selanjutnya ada assessment with the bubble heat. Yang pertama itu ada payudara. Jadi di payudara itu kita mengkaji jadi si payudaranya itu bengkak atau tidak, lalu kita juga menginspeksi nipples dari si ibu tersebut, lalu juga kita menginspeksi adanya perubahan di warna kulit atau areolanya, lalu kita juga mengkaji bagaimana mastitisnya, lalu juga kita mengecek ekskresi dari kolostrum. Lalu selanjutnya itu ada uterus. Di uterus ini kita tuh mengkaji bagaimana lokasi, posisi, dan intensitas dari kontraksi uterin tersebut. Lalu kita juga mengkaji bagaimana rectus abdominal diastasisnya. Lalu selanjutnya itu ada bowel. Jadi di bowel ini kita mengauskultasi dan mengkaji suara bowel, lalu juga kita mengkaji klien, terus juga nafsu makan dari si klien. Lalu selanjutnya ada bladder. Di bladder ini kita tuh mengkaji gitu bagaimana adanya edema di saluran urin, lalu juga mengkaji tanda-tanda adanya sifilis, lalu juga kita menganjurkan kepada si pasien untuk minum air minimal 8 gelas sehari. Selanjutnya itu ada lokia. Di lokia ini kita memonitor dan melihat bagaimana penggunaan pembalut di pasien, terus juga kita melihat bagaimana total lokia yang keluar pada hari itu, terus juga memperhatikan bagaimana pelepasan si lokia, lalu juga abdominal massage. Selanjutnya itu ada episiotomi. Di episiotomi ini kita tuh mengkaji perineal integritasnya bagaimana, terus adanya laserasi atau bagaimana,
luka episiotomi dan kondisi suturnya, lalu juga kita mengkaji tanda-tanda dari rida, lalu mengkaji kenyamanan atau keluhan pasien terhadap nyerinya. Lalu selanjutnya ada human sites. Jadi human site ini tuh presence of cold on dorsiflexion of the leg with the knee stripes. Dan yang terakhir itu ada emotion. Jadi si emosi ini tuh kan merupakan elemen terpenting gitu dalam pengkajian emosi. Seperti yang kita tahu, ibu postpartum setelah melahirkan itu pasti emosinya tidak menunjuk. Selanjutnya itu ada pemeriksaan menunjang, pemeriksaan darah hemoglobin atau hematokrit. Jadi di sini kita mengkaji perubahan terhadap preoperasi levels, terus juga evaluasi efek terhadap kurangnya darah selama operasi. Terus selanjutnya itu ada urinalisis. Di sini kita mengecek urin, darah, vaginal, dan lochia cultures. Terus juga pemeriksaan lainnya sesuai dengan kebutuhan sehari-hari klien. Terus ini selanjutnya ada persiapan untuk pasien, untuk pemeriksaan laboratorium dan diagnostik. Jadi selama itu carry out informed consent, jadi kita kayak ngasih tahu ke pasiennya bahwa akan dilakukan pemeriksaan untuk laboratorium diagnosis. Terus juga kita yang kedua itu ada kita nyuruh pasien untuk puasa kurang 12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Lalu yang ketiga itu kita mengingatkan untuk tidak makan dan minum selama puasa, kecuali air putih masih diperbolehkan. Yang keempat itu, when carrying out test, they require a sample of urine. It drink clear water with hot sugar in large quantities. Jadi sebelum melakukan tes sampel urin itu kita merekomendasikan kepada kliennya tuh untuk minum air putih. Lebih baik minum air putih daripada minuman lain. Jadi agar menghindari minuman yang mengandung gula. Jadi disarankan untuk minum air putih dengan kuantitas besar, minimal tuh 2 liter per hari. Terus juga jangan berikan obat-obatan terlebih dahulu, baik secara oral ataupun lainnya, karena itu tuh bisa mempengaruhi respon tubuh si klien tersebut terhadap obatnya. Lalu selanjutnya itu agar informasikan kepada mengurangi aktivitas fisik yang berat sebelum pengambilan darah. Lalu juga kita menganjurkan kepada klien untuk menghindari stres sampai dengan si proses sampingnya ini selesai. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya yang lain. Oke, yang selanjutnya ini ada diagnosis keperawatannya. Yang pertama, diagnosis pertama ini acute pain related to physical injuries agent, related to mechanical trauma, edema, or tissue enlargement dengan kode D0077. Diagnosis pertama ini nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, trauma mekanik, edema atau pembesaran jaringan. Lalu yang diagnosis kedua ini postpartum discomfort is related to perineal trauma during labor and delivery, uterine involution, the process of returning the size of the uterus to its original size, and swelling of the breast which start to fill with milk. Dengan kode D0075, diagnosis kedua ini yaitu ketidaknyamanan postpartum berhubungan dengan trauma perineum selama persalinan dan melahirkan, evolusi uterus, proses pengembalian ukuran rahim ke ukuran semula, dan pembengkakan payudara yang mulai terisi ASI. Lalu yang diagnosis yang ketiga ini, the risk of infection related to the effect of invasive procedures, tissue trauma and skin damage, and decreased HB. Dengan kode D0142. Diagnosis ketiga ini resiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif,
yaitu trauma jaringan dan kerusakan kulit serta penurunan HB. Lalu, next. Diagnosis yang keempat, disturbed sleep pattern related to environmental barriers dengan kode D0055. Diagnosis keempat ini gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan. Lalu diagnosis yang kelima, knowledge deficit about postpartum maternal health related to poor memory dan kode D0111, yaitu defisit pengetahuan tentang kesehatan ibu nifas berhubungan dengan daya ingat yang buruk. Lalu diagnosis yang keenam, constipation related to weakness of muscle tone, effects of insufficient fever, and effects of inadequate fluid intake dengan kode D0049. Konstipasi berhubungan dengan kelemahan tonus otot, efek kekurangan serat, dan efek asupan cairan yang tidak adekuat. Lalu diagnosis yang terakhir, hypovolemia related to inadequate fluid intake dengan kode D0034. Risiko hypovolemia berhubungan dengan asupan cairan yang tidak adekuat. Boleh di next. Ya, baik, selanjutnya akan saya lanjutkan ya. Yang di sini ada nursing care plan. Yang pertama itu, teman-teman bisa lihat di buku STKI, SLKI atau SIKI. Jadi yang pertama itu ada nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. Itu dengan kode D0077. Nah, di sini tujuannya untuk tingkat nyerinya menurun. Itu kodenya L08066. Nah, kriteria hasilnya di sini itu yang pertama ada keluhan nyeri menurun, lalu meringis menurun, kesulitan tidur menurun, perasaan takut mengalami cedera berulang menurun, pola tidur membaik. Lalu intervensi yang bisa kita lakukan di sini ada manajemen nyeri, itu dengan kode I08238, itu yang pertama kita bisa mengidentifikasi lokasi karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, dan skala nyeri. Lalu yang kedua ada identifikasi respon nyeri nonverbal, lalu identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, lalu ada identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup, lalu berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, lalu kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, lalu pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri, lalu jelaskan penyebab dan pemicu nyeri, lalu jelaskan strategi meredakan nyeri, anjurkan monitor nyeri secara mandiri, dan penggunaan analgesik secara tepat, lalu ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, lalu ada kolaborasi pemberian analgesik. Next. Ya, selanjutnya di sini ada selanjutnya di sini ada postpartum discomfort related to perineal trauma during labor and birth, uterine involution, the process of returning the size of the uterus to its original size, and swelling of the breast that start to fill with ASI. Ini kita bisa lihat di STKI dengan kodenya D0075. Ya, di sini tujuannya postpartum comfort status improve. Itu kita bisa lihat SLKI di 07061. Ya, di sini ada kriteria hasilnya, kita bisa lihat. Yang pertama ada the grimace descends, terus yang kedua episiotomy one decrease, lalu ada decrease sweating, lalu swollen breasts are getting better, lalu blood pressure improve, lalu pulse rate improve. Lalu kita bisa dilihat ya di sini ada intervensinya, itu comfort treatment. Kita bisa lihat di kodenya itu I08245. Itu yang pertama identify unpleasant symptom seperti nausea, nyeri, itching, atau tightness. Lalu yang kedua ada get into a comfortable position. Lalu give cold compresses
lalu create a comfortable environment, lalu give message, acupressure therapy and hypnosis therapy. Lalu kita bisa teach relaxation therapy, deep breathing exercise, lalu distraction technique and guided imagination. Lalu yang terakhir ada collaboration in giving analgesics, antipruritus and antihistamines if necessary. Next. Ya, selanjutnya di sini ada risk of infection related to effect of invasive procedure. Itu atau kita bisa bilang resiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif. Di sini tujuannya improve risk control atau kontrol resiko meningkat. Kita bisa lihat kodenya itu L14128. Di sini ada result kriterianya. Yang pertama itu kemampuan mencari informasi tentang faktor resiko meningkat, lalu kemampuan mengidentifikasi faktor resiko meningkat, lalu kemampuan melakukan strategi kontrol resiko meningkat, kemampuan mengubah perilaku meningkat, komitmen terhadap strategi meningkat, lalu kemampuan modifikasi gaya hidup meningkat, kemampuan menghindari faktor risiko meningkat, dan kemampuan mengenali perubahan status kesehatan meningkat. Kita bisa lihat interventionnya di sini adalah infection prevention, itu kodenya I14539. Nah, yang pertama itu monitor signs and symptoms of local and systemic infection. Yang kedua itu wash hands before and after contact with the patient and patient's environment. Lalu ada maintain sepsis in high risk patients. Lalu selanjutnya ada describe the sign and symptom of infection. Lalu teach signs and symptom of infection. Lalu kita bisa teach how to check the condition of the wound or surgery. Lalu suggest increasing nutritional intake. Yang terakhir ada suggest increasing fluid intake. Next. Ya, next ada disturbed sleeping pattern related to environmental barriers. Jadi ini gangguan pola tidur berhubungan dengan lingkungan. Di SDKI ada di D005. 0055. Untuk tujuannya itu status kenyamanannya meningkat, ada di SLKI L08064. Lalu kriteria hasil yang diinginkan adalah kesejahteraan fisik meningkat, kesejahteraan psikologis meningkat, keluhan tidak nyamannya menurun, lalu gelisahnya menurun, kesulitan sulit tidurnya menurun, dan pola tidurnya membaik. Dengan intervensi yaitu sleep support atau dukungan tidur ada di SIKI I09265. Yang pertama itu kita identifikasi dulu pola aktivitas dan tidurnya pasien. Lalu identifikasi faktor yang mengganggu tidur baik fisik ataupun psikologis. Lalu modifikasi lingkungan. Lalu fasilitasi menghilangkan stres sebelum tidur. Lalu lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan. Lalu anjurkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap gangguan pola tidur. Dan yang terakhir ini ada ajarkan relaksasi otot autogenik dan atau cara non farmakologi lainnya. Next. Yang kelima di sini ada defisit pengetahuan tentang kesehatan maternal pasca persalinan berhubungan dengan kurang mampu mengingat. Untuk tujuannya itu yaitu tingkat pengetahuan yang membaik. Untuk kriteria hasil yang diinginkan, yaitu pertama, kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang suatu topik meningkat, perilaku sesuai dengan pengetahuan meningkat, pertanyaan tentang masalah yang dihadapi menurun, lalu persepsi yang keliru terhadap masalah menurun, dan perilakunya membaik. Intervensi yang kita lakukan, pertama, intervensinya ini merupakan edukasi kesehatan ya, ada di SIKI I12383. Yang pertama dilakukan itu adalah identifikasi dulu kesiapan, kemampuan, dan motivasi untuk menerima informasi. Lalu sediakan materi dan media pendidikan kesehatan yang ini udah pasti terkait kesehatan maternal pasca partum atau postpartum. Lalu
jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatannya dengan pasiennya, lalu berikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya, lalu jelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan maternal postpartum dari si pasien itu, lalu ajarkan perilaku hidup sehat dan bersih serta strategi yang dapat meningkatkan perilaku hidup sehat dan bersih tersebut. Next. Ya, nursing care plan yang selanjutnya itu ada konstipasi, related to weakness of muscle tone, effects of insufficient fiber, and effects of inadequate fluid intake. Yaitu konstipasi berhubungan dengan kelemahan tonus otot, efek ketidakcukupan serat, dan efek ketidakcukupan asupan cairan. Ada di diagnosa 0049. Tujuan yang ingin dicapai yaitu eliminasi fekalnya membaik, dengan kriteria hasil, kontrol pengeluaran feses meningkat, keluhan defekasi lama dan sulit menurun, lalu nyeri abdomen menurun, frekuensi defekasi membaik. Intervensi yang kita lakukan pertama yaitu monitor buang air besar, misalnya warna, frekuensi, konsistensi, dan volume, lalu monitor tanda dan gejala konstipasi, lalu berikan air hangat setelah makan, jadwalkan waktu defekasi bersama pasien, lalu jelaskan jenis makanan yang membantu meningkatkan usus dan sediakan makanan tinggi serat. Lalu anjurkan meningkatkan aktivitas fisik sesuai toleransi pasiennya. Selanjutnya anjurkan mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi serat dan meningkatkan asupan cairan. Lalu yang terakhir berkolaborasi pemberian laksatif lunak feses, suppositoria anal atau enema. Next. Ya, ini adalah nursing care plan yang terakhir, yaitu resiko hipovolemia berhubungan dengan kekurangan intake cairan. Ada di D0034. Untuk tujuan yang ingin dicapai, yaitu status cairannya membaik, ada di L03028. Kriteria hasilnya itu turgor kulit meningkat, output urin meningkat, perasaan lemah menurun, keluhan haus menurun, lalu membran mukosa membaik, berat badan membaik, dan intake cairan membaik. Dengan intervensi yaitu manajemen of hypovolemia ada di I03116. Yang pertama itu periksa tanda dan gejala hipovolemia, lalu monitor intake dan output cairan, lalu selanjutnya hitung kebutuhan cairan pasien, lalu berikan asupan cairan sesuai toleransi pasien, dan yang terakhir anjurkan memperbanyak asupan cairan oral. Next. Baik, selanjutnya itu ada implementasi dan evaluasi. Jadi di implementasi ini kita melakukan tindakan sesuai dengan yang ada di intervensi dan rencana tadi. Jadi kita bertemu dengan klien untuk melakukan tindakan dari rencana intervensi, lalu mendokumentasikan apa saja tindakan yang sudah kita lakukan terhadap klien. Terus selanjutnya itu ada evaluasi. Jadi evaluasi ini itu merupakan proses terakhir ya dari keseluruhan keperawatan. Jadi dari evaluasi ini kita bisa melihat apakah intervensi yang dilakukan sebelumnya itu sudah berhasil atau belum. Baik, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada anggota kelompok saya yang lainnya. Baik, selanjutnya ada nursing care with case of postpartum atau kasus pemicunya. Next. The case is Miss H, 29 tahun. Dia dirawat di rumah sakit dengan keluhan nyeri pada luka jahitan episiotomi pada perineum. Nah, Nyonya H ini memiliki riwayat kesehatan mengatakan nyeri pada bekas luka jahitan dan perutnya terasa mulas
Lalu pada masa kehamilan, keluhan yang dialami Nyonya H ini yaitu mual, muntah, dan pegal-pegal di sekitar pinggang. Lalu Nyonya H mengatakan dia tidak memiliki riwayat sakit alergi obat ataupun makanan. Pada pemeriksaan TTV, tekanan darahnya 120/70, nadinya 80 kali per menit, saturasi suhunya 36,5 derajat Celcius, dan RR-nya 20 kali per menit. Kesadarannya kompos mentis. Next. Di sini ada fokus datanya. Data fokusnya ini ada subjektif, objektif, dan pemeriksaan penunjang atau supporting data. Di sini subjektifnya, the patient complains of nausea, vomiting, and back pain. The patient said she had no history of illness, drug allergies, or food. Data objektifnya normal, TTV-nya, dan supporting datanya atau data penunjangnya dari jenis pemeriksaan darah ini yang tidak normal pada hemoglobin dan eritrosit yang tergolong rendah. Next. Ya, di sini ada identitas dari klien dan keluarganya. Identitas kliennya ini Nyonya H, lahir di Jakarta, agama Islam, pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, dan identitas dari keluarga klien ini ditemani oleh suami berinisial A, umurnya 32, lalu occupation-nya private employee, dan tinggal di Jalan Patimuran. Next. The current medical history, she has past medical history. Di hati, the patient said she never complained that his chest was pounding while doing activities. Di kidneynya, the patient said that she had never felt pain, asthma, or TB. The patient said she has never had shortness of breath suddenly and cough for more than 3 months. Hepatitis, the patient says the eyes and fingertips don't look yellow. Diabetes mellitus, the patient says she never eaten or drank much and has never urinated more than 7 times at night. And hypertension, the patient said that her blood pressure never excess. And epilepsy, the patient says she has never had convulsions accompanied by foam coming from her mouth. Current health history atau history yang riwayat kesehatan sekarang, the patient said that she currently feel pain in this episiotomy and her stomach feel pain, and currently she is not having a cough, runny nose, or fever. Dan riwayat kesehatan keluarganya, the patient stated that neither her nor her husband had a history of hereditary disease such as diabetes, hypertension, heart disease, and history of infectious diseases such as TBC and hepatitis. Next. History of daily needs, activity patterns. While at home, the patient said that before being sick, she could carry out daily activity without help of other people. While being treated, the patient said she had difficulty doing activity because the body feels sore, and so the patient is assisted by the family. Nutrition pattern: when at home, the patient says her diet is healthy and regular. While being treated, the patient's family say the patient's appetite was good. Elimination pattern:
for elimination fecal when at home. The patient said there were no difficulties and complaints during defecation, and the frequency of defecation second 2 kali per day while being treated. The patient said that when she was being treated, dia defekasi cuma 1 kali sehari dan minum sangat banyak. Lalu eliminasi urinnya saat di rumah, pasien mengatakan BAK-nya bisa 5-6 kali per hari. Saat dirawat, pasien mengatakan frekuensi dari BAK-nya menjadi 6-7 kali per hari. Lalu untuk history of daily needs, rest, and sleep patterns at home, the patient says she sleeps normally for 7 hours, and while in care, the patient said sleep time while being treated for 8 hours, and during the day, the patient can sleep. Next. Spiritual, psychological history, psychosocial history. The patient said that she was very happy with the birth of her first child. The patient said that her family was very happy with the birth of his first child. And the patient is Muslim and diligently prays 5 times and pray diligently. The patient enters the taking in dependent phase. In this phase, the patient needs protection and services because at this stage, the patient is very dependent. Next. Oke, selanjutnya itu ada pemeriksaan fisik. Jadi yang misalnya blood pressure-nya itu 120, terus frekuensinya 60 kali per menit, temperature-nya 36 derajat 36,5 derajat Celcius, respiratory rate 20 kali per menit. Terus untuk general condition-nya kesadaran komposmotis, hair-nya clean, black webs, there is loss and no masses, lumps and tenderness, face-nya itu no edema, no plasma gravidarum or spots, brownish pigment on the face, ears no cerumen, good hearing, no tenderness, no lumps, eyes pale conjunctiva, white sclerotic, no tenderness, good visual function and not using visual aids, nose, no polyps, good olfactory function and no tenderness, mouth, lips, no mouth ulcers, clean mouth and teeth, neck, no enlargement of the thyroid gland, no tumor, no enlargement of the lymph nodes. Chest, no swelling of the mammary glands, no tumor, right and left symmetrical, hyperpigmented areola, clean and protruding nipples, colostrum or milk has come out. Abdomen, there is bulimia nigra, no tenderness. There is a stria gravidarum, strong contraction, percussion of the tympani, fundus height is 2 fingers below the navel, genitalia, lochia rubra, red-brown color, the number of pads to time in 1 day, perineum and anus, there are 5 stitches on the perineum, the condition of the wound is wet, there are no signs of inflammation, redness signs, no redness, ecchymosis, blood present, such as adhesiveness, strong in the perineal area, extremities, good skin turgor, nail sorts, clean, no varices, no abnormality from extremities. So next is data analysis. First is data subjective, is the patient complained of discomfort in the episode 1. Terus BO-nya itu the patient was too missing, there is an episode 1. So for the etiology is normal delivery process, and then postpartum physical change, episode 1, postpartum discomfort. So the problem is postpartum discomfort. Gimana perineal trauma dari labor and birth, tandai dengan complaint of discomfort episode 1.
So the second is the patient complained of pain in the episiotomy session 1. That of the patient was grimacing. So next etiology, episiotomy 1, and then disruption of network continuity, loss of chemical mediator or bradykinin, pain receptors forwarded to the thalamus, lalu cerebellum cortex, lalu pain is perceived, dan mulai terjadi nyeri akut. Jadi untuk problemnya ini tuh acute pain related to physical injury agent surgical procedure ditandai dengan complaining of pain and grimacing. Next is yang ketiga itu DS itu the friend says it hurts. Untuk DO-nya the patient was grimacing in pain. The patient seemed to hold his form. Etiology, normal delivery process, postpartum, physical change, episiotomy 1, postpartum discomfort, impaired physical mobility. Problemnya itu higher physical mobility berhubungan dengan decrease in muscle strength, tandai dengan patient say it. Baik, yang selanjutnya ini adalah nursing diagnosisnya. Yang pertama, postpartum discomfort berhubungan dengan perineal trauma during labor and birth, ditandai dengan complaint of discomfort episiotomy 1 dengan kode D0075, yaitu ketidaknyamanan postpartum berhubungan dengan trauma perineum selama persalinan dan kelahiran, ditandai dengan mengeluhkan ketidaknyamanan dan juga luka pada episiotominya. Lalu yang kedua, acute pain related to physical injury, agent, surgical procedure, ditandai dengan complaining of pain and grimacing dengan kode D0077, yaitu nyeri akut berhubungan dengan cedera fisik agen prosedur pembedahan, ditandai dengan mengeluh nyeri dan juga meringis. Lalu diagnosis yang ketiga yaitu impaired physical mobility berhubungan dengan decrease in muscle strength, ditandai dengan patient says aches dengan kode D0054, yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot, ditandai dengan pasiennya itu mengatakan pegal-pegal. Next. Ya, di sini ada nursing intervention-nya, yaitu yang pertama, diagnosis pertama yang tadi itu ketidaknyamanan postpartum berhubungan dengan trauma perineum selama persalinan dan juga kelahiran, ditandai dengan mengeluhkan ketidaknyamanan luka episiotomy. Objektifnya, after one time 24-hour nursing action, it is expected that postpartum comfort status will increase with the following criteria. Keluhan tidak nyaman berkurang, meringisnya menurun. Lalu interventionnya relaxation therapy dengan kode I9326, observationnya identify decreased energy levels, inability to concentrate, or other symptoms that impair cognitive abilities. Lalu identify relaxation techniques that have been used effectively. Lalu identify willingness, ability, and prior use of techniques. Check muscle tension, pulse rate, blood pressure, and temperature before and after exercise. Lalu monitor response to relaxation therapy. Next. Untuk yang ini masih sama ya diagnosisnya, intervensinya yang ketiga itu ada terapeutiknya. Terapeutik ini memberikan informasi tertulis tentang persiapan dan prosedur teknik relaksasi. Yang kedua itu merekomendasikan memakai pakaian yang longgar. Lalu edukasinya ini menjelaskan tujuan, manfaat, keterbatasan dan jenis relaksasi yang tersedia, menjelaskan secara rinci intervensi relaksasi yang dipilih. Oke, next. Lalu diagnosis yang kedua ini acute pain related to physical injury agent, surgical procedure, ditandai dengan complaining of pain and grimacing dengan kode D0077. Objektifnya itu after one time 24 hours of nursing action, it is expected that the pain level will decrease with the following criteria.
keluhan nyeri berkurang, meringis menurun, kecemasannya berkurang. Lalu intervensinya itu manajemen nyeri dengan kode I08238. Observasinya identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal. Next. Lalu yang diagnosis terakhir ini impaired bicycle mobility berhubungan dengan decrease in muscle strength ditandai dengan patient size X. Lalu kodenya D0054. Objektifnya after the one time 24-hour nursing action is carried out, it is expected that bicycle mobility will increase with the following criteria. Gerakan ekstremitasnya meningkat, nyerinya berkurang, ROM-nya meningkat. Intervensinya dukungan mobilisasi dengan kode I05173. Observasinya mengidentifikasi toleransi fisik untuk gerakan, memantau detak jantung dan juga tekanan darah sebelum memulai mobilisasi, memantau kondisi umum selama mobilisasi. Lalu terapeutika fasilitasi kegiatan mobilisasi dengan alat bantu, libatkan keluarga untuk membantu pasien meningkatkan mobilitas, dan terakhir edukasinya yaitu jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi, advokasi untuk mobilisasi dini, dan terakhir yaitu mengajarkan mobilisasi sederhana untuk dilakukan. Next. Baik, itu ada implementasi perawatannya. Yang pertama itu ini relaxation therapy. So, per patient di sini tuh identify decreased energy levels, inability to concentrate or other symptoms that impair cognitive abilities. RS-nya, the patient reports pain in the episiotomy stage 1 and feels nausea, vomiting, and back pain. Dan O-nya, the client looks grimace. Terus yang kedua itu identify relaxation technique that have been used effectively. Untuk MS-nya tuh, the patient say he has never used any relaxation technique before. And O-nya tuh, the patient looks confused because he has never been taught relaxation techniques before. Yang tiga itu ada check muscle tension, pulse rate, blood pressure, and temperature before and after exercise. The patient to complain of pain in the episiotomy one. For the RO-nya itu, the patient looks groaning and the patient is more relaxed. Vital sign-nya tuh blood pressure 120/70, nadinya 80 kali per menit, 3,5 derajat Celcius, respiratory rate-nya 20 kali per menit. Oke, moderator bisa nggak? Karena kita kan ini udah jam 12 nih, kita baru presentasi aja gitu. Bisa nggak? Ya untuk selanjutnya nursing implementation ini kita cukupkan. Nanti maksudnya semua anggota kelompok ya, semua kelompok bukan kelompok 4 aja. Nanti bisa membaca ya untuk nursing implementation dari makalahnya kelompok 4 ini gitu ya. Itu yang bisa ya moderator ya. Masuk Coba Ibu, berarti langsung lanjut lagi slide-nya sampai mana? Coba slide-nya. Ditayangkan aja. Oke, lanjut. Oke, next. Oke, next. Yes, next. Oke. Next. 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 Oke, ya. Udah ya. Oke, thank you.
Ya, kita selesaikan di sini ya, kelompok 4 ya. Nggak apa-apa ya. Ya, tidak apa-apa, Ibu. Ya, oke. Nah, moderator silakan diinikan dulu, di closing tuh diskusinya. Nanti selanjutnya Ibu yang akan memberikan masukan. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok atas penjelasannya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Ibu Chef Dewiani untuk tambahan dan koreksinya. Terima kasih. Oke, terima kasih moderator ya. Kansa sebagai moderator. Jadi ada beberapa hal yang ingin Ibu komentari karena kita juga waktunya udah jam 12 ya ini ya. Ibu juga ada kegiatan selanjutnya bimbingan KTI itu udah kontrak waktu jam 12 sampai jam 14. Nggak apa-apa telat 10 menit. Nah, jadi gini, untuk makalah maupun presentasinya itu sangat bagus ya. Kita very good. Kita beri appreciate buat kelompok 4 ya. Tangan bagus ya. Kemudian ininya juga PowerPoint-nya juga menarik ya. Nah, ada gambar-gambar ya, gambar-gambarnya disesuaikan dengan topik gitu ya. Nah, kemudian yang Ibu komentari, kemudian juga di sana kan ada tadi tentang stage of early ambulation. Jadi benar apa yang disampaikan oleh kelompok gitu ya. Jadi ambulasi yang dilakukan pada ibu postpartum itu kita sesuaikan dengan kondisi ibu postpartum gitu ya. Jadi misalnya dengan menyusui ibu bisa posisi-posisinya ya sesuai dengan kondisi ibu. Misalnya posisi berbaring ya, tapi bagaimana perlekatan ya mulut bayi dengan puting susu ibu itu harus benar. Kemudian posisi semi-voller gitu ya, kemudian posisi voller ya, jadi harus duduk gitu ya, bisa disesuaikan dengan kondisi. Nah, kemudian satu lagi yang Ibu komentari terkait dengan diagnosa. Ibu sangat concern untuk diagnosa keperawatan pada ibu postpartum. Jadi jangan aneh-aneh ya, kita jangan aneh-aneh. Jadi pada saat kalian nanti praktikum, pada saat kalian nanti klinik ya, itu diagnosa keperawatannya kalau kalian membuat laporan pendahuluan secara konsep inilah ya materi yang disampaikan oleh kelompok 4 ini. Askepnya secara konsep itu gitu ya, diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada ibu postpartum. Jadi tadi ada nyeri akut, ada istirahat dan tidur, kemudian kurang pengetahuan, hipovolemik, kemudian ibu agak terganggu dengan gangguan mobilitas fisik, ya, atau tadi apa untuk ya gangguan mobilitas fisik dengan tidur ya, istirahat dan tidurnya gitu ya. Ibu sambil buka-buka ini nih buku SDKI ya. Walaupun kadang di beberapa apa namanya makalah-makalah yang sudah publish, yang sudah tersebar luar di internet gitu ya, kadang-kadang kita mesti kritisi lagi gitu ya. Nah, kita buka nih buku sumbernya, buku SDKI ya. Nah, jadi untuk nyeri akut oke gitu ya. Nah, jadi kalau kita yang nurse gitu ya, untuk analisis datanya kita menggunakan eh, apa namanya itu tabel, data, etiologi, kemudian problemnya apa. Nah, di etiologi kita menggunakan Pathoflow. Jadi kalau dosen-dosennya nanti bilang, katanya ayo pakai Pathoflow, Pathoflow. Nah itu ada flow-nya ya. Kenapa sih gitu terjadi nyeri ini gitu ya. Jadi dimulai dari luka episiotomi atau agent pencedera fisik gitu ya. Dimulai dari situ. Kemudian apa yang terjadi? Jadi tadi kelompok sudah membuat pathoflow-nya ya. Ada disruption, kemudian ada pengaruh pain reseptor di hipotalamus gitu ya. Nah, kemudian nyeri itu diterima, itulah yang terjadi adalah nyeri akut. Penyebabnya karena apa? Ya karena itu tadi, luka episiotomi atau agent pencedera fisik. Ya. Jadi agent pencedera fisik
nyeri itu penyebabnya macam-macam. Ada agent pencendera fisik, agent fisiologis, ya, dan sebagainya. Tuh ya. Nah, kemudian untuk pola tidur, ya, untuk gangguan pola tidur. Coba kelompok nanti ya lihat lagi untuk gangguan pola tidur. Kalau Ibu lihat di buku SDKI, ya, gangguan pola tidur itu pengertiannya adalah gangguan kualitas dan kuantitas waktu tidur akibat faktor internal. Nah, faktor internalnya apa? Ya, kelembapan, suhu lingkungan, pencahayaan, kebisingan, gitu ya, dan lain-lain. Sementara ini adalah ibu postpartum, gitu ya. Penyebab dia terganggu tidurnya itu bukan karena lingkungan, tapi karena apa? Ya, siapa yang bisa jawab? Tapi karena apa? Ibu Jawab postpartum Ibu, kurang tidur karena apa? izin menjawab. Kalau Ya, tidak nyaman, ya, mungkin ya. ketidaknyamanan postpartum mungkin karena nyeri, ya, gitu ya, atau karena proses menyusui. Maaf ya. Karena proses menyusui sering terbangun berarti ibunya, gitu ya, karena harus menyusui gitu. Nah, jadi bukan karena faktor lingkungan. Kalau faktor lingkungan nanti lingkungannya yang kita modifikasi, nggak nyambung dengan masalah ibunya. Ibunya kurang tidur karena ketidaknyamanan postpartum. Berarti kita atasi ketidaknyamanannya sehingga ibunya bisa istirahat dan tidur. Itu ya. Nah, jadi lihat ininya ya, kondisi ibunya seperti apa. Nah, kalau ibu lebih cenderung, kalau ibu lihat lagi, kecenderungannya itu lebih kesiapan gitu ya. Apa tadi ibu lihat? Jadi sudah ibu tandai. Ya, lebih kepada kesiapan peningkatan tidur, gitu ya. Nah, jadi kita lebih ini. Jadi definisi kesiapan peningkatan tidur itu adalah pola penurunan, ya, penurunannya itu secara alamiah ya, memungkinkan istirahatnya adekuat, gitu ya. Nah, jadi di situ data subjektifnya ibunya mengekspresikan keinginan untuk tidurnya cukup, gitu ya. Nah, gitu seperti itu. Nah, ini juga bisa kondisi terkait dengan diagnosa keperawatan ini adalah kehamilan atau pada periode prenatal dan postnatal. Jadi, untuk ibu-ibu prenatal atau ibu yang hamil dengan ibu postpartum bisa tegak diagnosa ini, kesiapan peningkatan tidur, gitu ya. Jadi kita upayakan dia bisa tidur ya dengan kondisi yang tadi ketidaknyamanan postpartum. Itu ya, itu diagnosa yang Ibu komentari dengan gangguan tidur. Kurang pengetahuan, oke. Hipovolemi, oke. Satu lagi adalah gangguan mobilitas fisik. Nah, itu juga ya, lihat karena kelemahan otot, itu biasanya gangguan mobilitas fisik tuh pada pasien-pasien stroke dan sebagainya, gitu ya. Jadi sesuaikan, gitu ya. Nah, itu secara teori adalah diagnosa keperawatan yang mungkin muncul. Kemudian tadi sudah dipaparkan juga intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan itu banyak banget, ada 10 ya, banyak banget. 10 kadang lebih dari 10 ini ya macam. Nah, tapi pada saat kita melakukan implementasi, kita sesuaikan dengan penyebab masalah ibu. Karena di SIKI itu, di standar intervensi keperawatan, dia memasukkan intervensi, rencana intervensinya itu secara umum. Nah, jadi kita pilih tuh intervensi yang sesuai dengan penyebab masalah ibu. Gitu ya. Jadi kalau penyebabnya misalnya kurang pengetahuannya tentang apa gitu ya. Nah, kurangnya informasi. Nah, berarti di implementasi keperawatan nanti kita berikan informasi tentang apa. Kurang pengetahuannya, pengetahuan tentang apa, gitu ya. Cara merawat bayi, cara perawatan payudara. Nah, berarti pada saat
implementasi kita memberikan cara perawatan payudara, gitu ya. Jadi disesuaikan. Oke, kemudian hukna dan klisma tadi ada di ininya untuk yang defikasi. Nah, sebagian rumah sakit itu klisma dan hukna itu tidak dilakukan lagi. Ya, hukna dan klisma itu menggunakan cairan sabun. Ya, cairan sabun dimasukkan ke sampai ke rektum dan itu tidak sekarang udah jarang dilakukan. Jadi ada larutan biasanya gliserin itu yang digunakan di rumah sakit gitu ya. Nah, jadi kita lihat perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan perawatan yang ada di rumah sakit sekarang. Seperti itu ya. Jadi ada yang masih digunakan, ada yang sudah tidak lagi. Malah kadang-kadang udah menggunakan dulkolak gitu ya, tapi dulkolaknya suppositoria, jadi melalui anus gitu ya, seperti itu. Oke, gitu aja yang bisa Ibu tambahkan dari paparan kelompok 4 ya. Sekali lagi kita beri aplaus untuk kelompok 4. Oke, silakan satu aja pertanyaan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, pertanyaan yang sangat mendasar. Silakan. Ya. Kalau yang ada raise hand. Nah, sambil menunggu kalau ada pertanyaan, jadi Ibu penekanan sekali lagi, kalau kalian ini adalah konsep dasar, kalau kalian disuruh membuat laporan pendahuluan terkait dengan ibu postpartum, ini bisa kalian gunakan ya. Apa itu definisi postpartum ya, kemudian pengkajian apa yang dilakukan, kemudian ASKEP ya, asuhan keperawatan. Jadi ASKEP-nya itu mulai dari pengkajian, kemudian diagnosa yang mungkin muncul, kemudian rencana intervensi. Jadi sampai dengan rencana intervensi ya, yang psiki itu. Ya, udah sampai situ aja namanya konsep. Nah, kan nanti ketemu dengan pasiennya waktu kalian mengelola pasien postpartum, sebutkan ya asuhan keperawatan ya ibu postpartum pada hari keberapa. Jadi kalian ngerawat pasiennya, kadang begitu kalian dinas ketemu pasien pada hari kedua, hari ketiga, gitu ya. Tuliskan seperti itu. Nah, nanti dibuat mulai dari awal ya pengkajian, tuliskan namanya sesuai dengan format pengkajian. Diagnosa keperawatan pada ibu itu apa? Kita merujuknya ke itu aja yang ASKEP konsep gitu. Kita kaji nyerinya ada nggak di ibu? Istirahat dan tidurnya bagaimana? Kemudian pengetahuannya bagaimana? Hipovolemik ada nggak? Itu aja dari yang konsep itu kita bandingkan dengan kondisi nyata pada kliennya sebenarnya, pada ibu. Ya, gampang sebenarnya gitu ya dalam kita melakukan perawatan pada ibu postpartum. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Any question? Nothing? Yuma, ada yang ditanyakan? Wina? Wina, ibu manggilnya Wina. Padahal ininya salsa ya. Ada pertanyaan? Ini biasanya yang laki nih, kurang perhatian kalau untuk postpartum. Maulana, Zaki, udah menghilang dia. Ya, jawab kalau nggak ada pertanyaan nggak ada, bilang nggak ada Bu. Jangan diam aja. Hati ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan dari pertemuan pertama, kemudian yang kedua ini, ya bisa kalian internalisasi semua ilmu-ilmunya. Untuk kelompok 4, ya PPT-nya tolong diperbaiki dengan masukan Ibu tadi, jadi diagnosa keperawatannya tolong diganti. Nah, kemudian apa namanya? Nanti materi ini kalian share ke seluruh teman-temannya ya. Nah, Ibu harapkan juga
yang dikumpulkan ke Ibu nanti adalah PPT dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama.